Kepada penonton, pada sore yang cerah kali ini saya akan membawakan sebuah obrolan untuk podcast yang bertemakan matrilineal dan patrilineal. Pada sore kali ini saya sebagai host akan membawakan tema yang saya sebutkan tadi, tapi ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Yohanes dan Rafa, dan kameramen saya yaitu Anton. Dari pernyataan host sebelumnya ya, gue tuh mau nanya apa itu sistem kekerabatan patrilineal dan sama yang matrilineal itu. Oke, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Sedangkan sistem matrilineal merupakan sistem sosial di mana seseorang mewarisi marga atau termasuk dalam keluarga yang berasal dari jalur ibu. Tidak terbatas laki-laki maupun perempuan, semuanya mewarisi nama maupun harta dari keluarga jalur ibu atau nenek moyang perempuan. Oke, Dimengerti. Saya ingin bertanya kepada kalian, di dalam keluarga kalian sistem kekerabatan apa yang kalian pakai? Kalau gue jawab pertama ya, soalnya di list gue yang jawab pertama. Untuk di keluarga gue sendiri, kami tuh pakainya patrilineal. Soalnya tuh dalam keluarga kami tuh saya sebagai anak itu ngikutnya dari marga bapak juga, dan juga lebih ke keluarga bapak gitu lah. Soalnya tuh ya marga saya juga ikut bapak, dan keluarga kami lebih dekat ke keluarga bapak daripada keluarga emak saya sih. Jadi ya saya patrilineal lah, sistem kekerabatan keluarga saya. Kalau gue itu lebih ke patrilineal, karena gue dari kecil itu lebih ke sering bersama bapak gue. Jadinya gue itu ikut ke marga bapak gue daripada ibu gue. Jadi marganya ikut bapak lu? Iya. Iya, patrilineal dong. Oke, lanjut ya guys, saya gaskan. Nah, untuk host sendiri itu, untuk host tuh dia Anda ini kalau sistem kekerabatan keluarga Anda sendiri ini patrilineal atau matrilineal nih? Nah, kami penasaran nih kan. Masa dia tanya kami doang yang jawab, dia enggak. Kalau saya sendiri itu lebih ke matrilineal ya, karena saya dari kecil itu lebih ke akrabnya itu lebih ke mama. Saya dari kecil dirawat sama mama ya. Dan marga saya juga ikut mama gitu. Jadi saya lebih ke matrilineal. Oke, lanjut. Jawaban kita terjawab ya guys ya, gaskan. Sesuai dengan jawaban kalian tadi, kalian lebih dekat ke keluarga ayah atau keluarga ibu kalian? Lebih ke ayah saya sih, karena ya sesuai yang saya bilang tadi, saya juga ikuti marga bapak saya dan ibu saya. Contohnya dari kecil gua lebih sering main sama bapak, main game lah. Tapi itu belum di rumah tuh main game kayak game online kayak PUBG gitu. Malah sama bapaknya guys. Tapi itu berdua tuh lebih seru lah gitu. Bapakmu apa? Saya lebih tinggi sih. Wow, lebih tinggi anaknya guys. Lebih tinggi Iya, anaknya. guys. Bapak gaming enggak tuh? Kalau Rafa gimana? Kalau ke gua sih ya, gua lebih akrab ke keluarga bapak gua sih. Soalnya pas kecil kan, pas SD kan, kalau gua tuh habis pulang sekolah tuh kalau mau main tuh ya jarang-jarang sih gua main sih. Paling kayak kalau keluar rumah tuh buat beli barang. Kalau main tuh hampir gak pernah keluar untuk main. Kayak paling cuman buat kayak mau ke rumah temen doang gitu kan. Paling biasanya tuh sama ke rumah yang ini, ke rumah guru kita si Pak Indro. Nah, kan soalnya satu kelas kan. Nah, pas kecil tuh biasanya tuh gua ke rumah nenek kan, nenek dari bapak juga. Soalnya tuh biasa dulu kan
kayak habis pulang sekolah nih, udah capek-capek jalan ke rumah, pas sudah sampai mobil kosong, pintu kena tutup, udah tahu nih, pasti mereka kalau nggak pergi jalan beli bahan bangunan, atau enggak mereka dia papa sama mama tuh lanjut ngurus ke rumah yang di Ambawang. Itu kan udah tahu kan, mereka pergi nih. Nah kalau saya kan pas SD itu kan jarang kumpulan, soalnya lebih sering main game online dulu kan, jadi itu karena gitulah ya kan, saya tuh jarang ke rumah teman, jadi juga nggak tahu rumah teman gimana. Tahunya paling yang teman yang benar-benar dekat doang gitu kan. Jadi daripada ke rumah teman, saya mending ke rumah nenek saya sih, karena biasanya kalau udah sampai ke rumah nenek tuh udah dikasih makan, kasih minum. Dulu juga kan, soalnya dulu pas SD tuh jajan gua itu kecil banget, sumpah, kayak 2.000 per hari itu. Kalau di sana tuh cuma bisa beli TS gitu. Kalau 3.000 masih bisa beli makan nasi goreng satu mangkok no. Karena dari itulah lebih dekat ke keluarga bapak juga, soalnya kayak setiap pulang itu kalau orang lagi pergi ya pasti ke rumah nenek sih, dan juga biasanya main sama temen di gang nenek. Oke. Kalau ke opsi gimana ya? Kalau saya tuh lebih dekat ke keluarga ibu, karena ya saya dari kecil tuh ya selalu main sama ibu. Nenek juga sih selalu main sama nenek. Tinggal sama keluarga. Tinggal sama keluarga juga ya ibu, Keluarga nenek. Itu. Keluarga ibu gitu lah. Tinggal sama keluarga ibu guys, jadi lebih dekat guys. Itu adalah alasan paling masuk akal. Oke, lanjut. Oke. Sesuai dengan jawaban kalian tadi, bagaimana sistem kekerabatan kalian pada yang sebaliknya, yaitu ke bapak kalian, mama kalian. Kalau kalian dari bapak, itu mama kebalikannya. Gimana? Dua Nes. Si paham Nes. Silakan apa dulu kan? Mau dioper guys, parah banget. Nah kalau gua tadi kan lebih sering ke keluarga bapak ya, soalnya ya tadi udah dijelaskan sering ke rumah nenek sama rumah nenek. Rumah nenek juga kan banyak keluarga dari bapak kayak om, nggak ada tante guys. Tante gua jauh banget tuh. Nah kalau untuk keluarga mak gua sendiri sih rata-rata di kampungnya, soalnya mak gua tuh asli Sambas gitu, jadi tuh ya keluarga tuh mencar. Kalau keluarga dari mama nih ya, dia tuh ada yang satu di Jakarta, satunya di Sambas, dua yang di Jakarta, satunya di Sambas, dan satunya lagi udah gak ada di dunia. Dan saya kalau kayak berkunjung gituan ke keluarga mama saya itu paling kayak Imlek gitu kan, Imlek tahunan, balik kampung, itu kayak menjalin hubungan lah biar nggak terlalu canggung gitu lah kan. Sama yang di Jakarta tuh jarang banget, itu kayak terakhir kali gua ke Jakarta pas kelas 6 pergi ke Jakarta, itu baru gua tahu kalau ada keluarga mama di Jakarta. Dan untuk yang di Sambas juga gua udah lama tahu sih sebenarnya, cuman kayak jarang aja gitu ke sana. Jadi yang dari mama ini jarang-jarang lah. Walaupun kalau untuk kayak dari keluarga mama kan masih banyak remaja, kayak sepupu nih masih banyak remaja nih. Jadi kalau secara yang seumuran kan lebih dekat ke mama, tapi itu kalau keseluruhan tuh lebih dekat ke bapak gitu. Soalnya satu kota. Kalau buat mama sih, sangat dibilang akrab lah ya. Dia sama gua sering ngajak gua jalan gitu dan makan, itu buat have fun. Terus juga sering ke rumah keluarga. Situ gua juga banyak teman main itu. Gitu aja. Oke, kalau saya ke bapak saya yang sekarang ya, itu sebenarnya itu nggak terlalu akrab. Soalnya bapak saya yang sekarang itu di Kucing,
Jadi mau berkomunikasi itu susah. Tapi kalau tapi bisa akrab, bisa. Bapak saya itu selalu apa ya? Dia pokoknya dia baik lah sama saya ya. Kayak ngehubungin gitu, kayak Hmm, ngechat, apa, ya, ya. nelfon, nggak mabar bareng kayak mana? Kalau ajak main, nanti kalau ajak main FF juga. Dia lebih kayak gini, Bapak, lebih kayak gini. Bang, mau tanya, di Kucing itu di mana bang? Dekat Malaysia kah? Iya betul sekali. Wow. Malaysia. Wah, bapak yang Malaysia guys, dekat sama Kalimantan kok, santai. Iya. Bisa tembus lewat ini kok, yang perbatasan itu tuh. Dekat-dekat. Ah iya iya. Oh, Antikon. Oke, next. Menurut kalian apa yang kalian rasakan dari keluarga kalian? Misalnya keluarga ibu dan keluarga bapak. Lebih senang ke keluarga bapak atau ibu? Saya sih lebih ke dua-duanya dua-duanya aja. Ya kan akur mereka gitu. Walaupun bapak dari bapak saya sih udah mati. Bapak dari bapak saya, Iya. kakek dari kakek. Kakek, Bapak dari bapak. kakek. DMDM guys, Ya. Ya. Tapi bapak saya kan juga akrab sama nenek saya kan itu, jadi itu akrab gitu. Oke. Dan Apa? Apa aja? apa? Kalau dari gua kan lebih senang kemana sih? Ya kalau menurut gua kan, gua lebih senang ke keluarga ibu, kayak keluarga kayak kerabat dari mama sih. Soalnya kan yang tadi gua bilang ya, kalau di keluarga ibu tuh masih ada remaja kayak sepupu gitu kan, ada yang baru dapat KTP, ada yang juga yang kayak sepantaran gitu, kayak seumuran gitu lah. Masih sama-sama SMP lah. Jadi itu biasa pas pulang kampung tuh ya kami main bareng-bareng gitu, mabar berdua, mabar ML, mabar F. Sampai kalau biasanya tuh kan kalau pulang kampung kan kamarnya tuh kan kamarnya ada dua. Yang satu tuh buat emak sama ini sama tante. Yang di luar tuh yang tidur di luar itu om sama bapak kan. Nah kamar satu lagi itu ada sepupu yang udah gede itu sama sepupu yang paling kecil. Nah biasanya kami berdua tuh kan kalau malam-malam kan kami tidur kan nggak bisa tuh sempit-sempitan tuh. Nah biasanya tuh tidur di atas berdua di loteng soalnya dingin, dan juga kami biasanya ya bakar obat nyamuk biar gak digigit nyamuk. Jadi itu kayak lebih senang di keluarga mak tuh karena dapat kayak masih bisa jalani hubungan yang baik kayak berteman gitu. Soalnya kalau di keluarga bapak tuh ya untuk anak-anak yang sepantaran atau seumuran sih itu dikit banget sih. Yang paling muda aja kalau nggak salah udah bulan lebih. Itu nggak bisa ya. Kalau gua itu kayak sama kalau keluarga itu yang lebih gede tuh ya nggak bisa akrab banget gitu. Oke guys. Kalau untuk host gimana? Ya, saya juga sama, saya lebih senang ke keluarga mama saya ya, ibu. Karena saya dari kecil karena saya dari kecil itu juga sama ya, saya selalu main sama ibu saya. Pokoknya ya saya selalu main, senang-senang, jalan-jalan. Ya saya akrab sekali sama mama saya. Ya, itu aja sih. Oke, next. Apa yang kalian senangi dari keluarga ibu atau ayah kalian? Unes duluan kak, duluan. Silakan apa? Kalau yang saya senangi sih dari tadi kan pertanyaannya tuh dari keluarga ibu atau keluarga ayah kan. Ya, kalau saya sendiri sih saya senangi dua-duanya, jadi saya bakal jawab dua-duanya. Untuk dari keluarga ibu saya sih ya kayak tadi ya yang saya senang itu saya kayak dapat teman baru yang bisa ini yang kayak seumuran gitu lah. Pokoknya tuh dapat sepupu yang masih bisa diajak main. Nah itu yang saya senangi dari keluarga mama saya, kerabat mama saya gitu lah. Oke, kan Rako udah nih, Ganes. Kalau saya sih
dua-duanya senang. Nah, tapi saya pasti ibu. Nah, Keluarga ibu. keluarga ibu saya ini baik-baik semua. Nah, kita saya mulai dari bercanda, di sana juga banyak teman-teman, akrab. Dulu tuh saya tuh di sana tuh sampai gak pulang tuh, main sampai maghrib dan bola sana. Sampai maghrib guys. Nah, dari jam siang sampai jam 6 sore, kawan saya main tuh. Biasalah, ada teman itu banyak pulang. Nah, terus saya juga sama kakek saya tuh di sana juga nih. Terus kakek saya ini pernah nanya ke saya nih, ada mimpi dah, ada mimpi nomor dah. Waktu itu saya ada mimpi nomor kan, saya sebutkan tuh tiba-tiba dapat menang kan, dapat duit itu kakek saya belikan saya buat sepeda saya. Nah, Nah, hoki coy. Bukan kaleng-kaleng hokinya nih. Mimpi dapat sepeda. Mimpi Mimpi tebak nomor, angka. tebak nomor, tebak angka, dapat sepeda guys. Mimpi. udah sih, Hoki tahunan. udah sih dari saya. Nah, untuk saya gimana? Kalau hoki gimana ya? Oke. Saya senang. Saya lebih baik ya daripada keluarga ayah, keluarga ibu baik. Oke, keluarga ibu dulu. Keluarga ibu ya baik sih ya, semua keluarga saya asik, akrab, baik. Mama saya itu dari saya kecil tuh saya selalu main sama dia, dari sampai saya gini, sampai saya sudah besar masih akrab, masih baik, masih ya gitulah. Semua tante saya juga saya selalu akrab sama dia ya, dia asik sekali. Tante saya, kakek saya, nenek saya semuanya asik lah ya, bisa dibilang gitu. Oke, siap. Kalau keluarga ayah saya tuh nggak terlalu akrab sama dia. Soalnya keluarga ayah saya tuh di Kucing, jadi saya tuh nggak bisa selalu kunjungin dia setiap hari. Tapi saya lumayan akrab sama keluarga ayah saya gitu. Nah, pernah lah main dikit-dikit jalan-jalan, pernah beberapa kali di Kucing. Oke, bisa kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Nomor 7. Nomor terakhir, nomor 7, angka keberuntungan nih guys. Oh, jika Anda memiliki keluarga, apakah kalian akan memilih untuk mengadakan kekerabatan yang mengikut Anda patrilineal atau yang mengikuti istri Anda matrilineal? Kalau Kayaknya sih dia mengikuti saya. Kenapa? Karena tuh keluarga saya, mau dari bapak saya maupun ibu saya, itu tuh mengikuti dari ayah. jadi patri semua. Ya, pasti semua gitu. Itu marga semua ikut dari ayah gitu. Oke. Kalau dari saya sendirian, kalau saya nih udah nikah, udah ya punya pekerjaan yang pasti ya, atau bahkan kalau sukses amin ya kan. Saya tuh lebih, kalau menurut saya sih, saya bakal nganut ke patrinya sama kayak keluarga saya. Soalnya kan kalau keluarga saya kan ya yang tadi dari awal-awal tuh sudah dibilang kan kalau saya tuh keluarga saya udah patrinya. Jadi itu kalau misal ada anak-anak saya kan, itu kalau misalnya nih saya nikah sama cewek yang bukan keturunan Tionghoa kan, itu anak-anak saya tuh setidaknya masih bisa mewarisi tradisi kami lah, walaupun cuma lewat marga. Itu kayak misal kayak untuk kayak budaya kami itu kayak gak bakal hilang gitu lah. Kayak budayaannya, kulturnya tuh gak bakal dilupakan. Itu kayak nilai-nilai luhur. Kalau di keluarga saya sendiri kan masih kayak kalau ada kayak apa ya, kayak orang yang kayak masih ada selain kubur, cuman saya kan nggak ikut. Gitu setidaknya tuh kalau ada keturunan saya tuh saya bakal ngajarin tentang budaya Tionghoa. Itu meskipun kayak misal istri saya bukan Tionghoa gitu kan, saya bakal ajarin mereka budaya kami. Itu kami saling tahu gitu lah, saling mengerti gitu lah. Dan juga agar kayak saya itu kan, kalau saya pribadi sih ngambil ini kalau dari hati saya itu ambil ini karena saya tuh kayak peduli gitu lah. Soalnya tuh kan hidup laki-laki lebih pendek daripada umur perempuan gitu kan. Itu kan kalau warisan dari saya gitu kan,
lebih cepat cair gitu kan. Itu misal keluarga saya butuh gitu kan. Nah, kan usia laki-laki emang ini rata-rata laki-laki lebih cepat meninggalnya sih daripada perempuan. Kalau dilihat dari sejarah dia kan rata-rata yang hidup umurnya panjang itu perempuan, banyak banget itu mah. Gitu kan, kayak misal nih setidaknya tuh kalau misal istri saya meninggal duluan kan, ya kami nggak bisa ngapa-ngapain kecuali saya cari istri baru. Nah, kalau untuk host nih ya nggak tahu lah guys, dia pilih apa guys, kita lihat jawaban dulu. Kalau saya nanti kalau saya udah menikah tuh tergantung sih ya. Tergantung seberapa cinta lo sama istri lo. Kalau cinta banget kayaknya bakal kasih ke istri guys, di materinya ya. Kemungkinan ya mungkin saya akan menyuruh istri saya dan anak saya nanti untuk menganut kekerabatan yang mengikuti saya sendiri, itu patrilineal. Itu maksudnya tuh dekor istri guys, dipaksa ngikutin dia. Gak gitu. Gak gitu. Dia nanti paksa istrinya. Gak ada. Kalau bukan anak cowok keluar kamu. Gak. Mohon maaf. Tadi tuh host tuh Bina tuh mengikuti matrilineal, bukan mama tuh. Mama dia. Bukan materinya guys. Iya. Matrilineal apa? Patrilineal. Itu bapak. Iya. Itu dia berarti. Ini aku. Apa sih Nes? Apa sih? Kan? Ya, lanjut. Gimana salah paham? Harus seperti ini sampai ini. Tadi sampai mana? Sampai gitulah, saya akan menyuruh istri saya atau istri dan anak saya untuk menganut kekerabatan yang mengikuti saya sendiri. Mengikuti kau. Bisa dari budaya, dari bahasa gitu bisa. Ya, gitulah. Itu aja sih. Oke, jadi pembahasan materi kami sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmu Anda bertambah dari apa yang telah kami obrolkan. Ya, saya harap kami harap Anda dapat memahami apa itu patrilineal dan matrilineal. Udah guys. Oke para penonton, sekarang kedua narasumber saya itu Rafa dan Yohanes telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang saya akan bertanya kepada kameramen saya yaitu Anton. Dipersilakan. Oke, saya akan bertanya dengan sesuai dengan pertanyaan sebelumnya kedua narasumber saya. Nomor 1, dalam keluarga kamu, sistem kekerabatan apa yang kamu pakai? Yaitu patrilineal, karena ayah saya adalah seorang pemimpin dari keluarga saya dan ayah saya paling kuat dari keluarga saya situ. Makanya ayah saya memimpin keluarga saya. Oke, patrilineal guys. Iya. Nomor 2, next. Sesuai dengan jawaban kamu tadi, kamu lebih dekat dengan keluarga ayah kamu atau keluarga ibu kamu? Yang saya paling dekat itu keluarga bapak saya. Karena bapak saya sih, ibu saya sorry. Saya paling dekat sama keluarga ibu saya karena setiap saya balik kampung itu keluarga ibu saya itu menyambut saya itu dengan baik. Lalu kampung bapak saya itu paling jauh karena dekat-dekat dengan Sanggau sana kan. Lalu keluarga kampung mama saya itu dekat juga di daerah Kampang. Lalu kan nenek saya itu paling senang ketika saya balik kampung karena saya itu telah dianggap sebagai cucunya paling lucu gitu. Tapi lebih sayangnya pada 2016 itu nenek saya telah tiada, yang membuat saya itu sedih 5 hari. Saya itu paling dekat sama keluarga ibu saya. Oke, lebih akrab ke ibu ya? Iya. Next, nomor 3. Sesuai dengan jawaban kamu tadi, bagaimana sistem kekerabatan kamu pada yang sebaliknya ke bapak kamu? Kalau saya di keluarga bapak saya sih cenderung sih kurang dekat karena saya tuh jarang sekali pulang kampung. Kok saya pulang kampung tuh pada 2010 bulan 6 tanggal 23 Juni Terakhir itu di terakhir karena di sana tuh ada
pernikahan keluarga bapak saya, maka tuh satu keluarga saya tuh balik kampung lalu kan di pernikahan tuh harus wajib datang karena harus ada perwakilan dari setiap anggota keluarganya. Maka keluarga kami itu pergi ke kampung bapak saya. Ya. Udah. Next. Nomor 5. Keempat, Pak. Nomor 4. Maaf. Menurut kamu apa yang kamu rasakan dari keluarga kamu? Keluarga ibu dan keluarga bapak, lebih senang ke keluarga bapak atau keluarga ibu? Kalau saya sih kedua-duanya karena keluarga dua-duanya itu lebih asik. Tapi yang cenderung lebih asik tuh keluarga mama saya karena setiap keluarga di kampung mama saya atau di keluarga mama saya itu cenderung anak-anaknya seusia saya, kayak lebih ke 10 tahun sampai 15 tahun. Lalu saya tuh lebih sering main di keluarga mama saya. Lalu contoh di keluarga bapak saya tuh cenderung anak-anaknya lebih dewasa dari saya, seperti umur 16 sampai 20 tahun gitu. Dan lalu maka itu saya tuh cenderung lebih nggak dekat sih sama keluarga bapak saya tuh. Maka itulah saya lebih dekat sama keluarga mama saya. Oke. Dan nomor 5. Next. Apa yang kamu senangi dari keluarga ibu atau ayah kalian? Ayah kamu. Kok saya lebih senang tuh dari keluarga ibu saya karena ada nenek saya sih sering memanjakan saya, seperti setiap saya balik kampung dikasih minuman, makanan yang enak-enak gitulah. Lalu setiap saya balik dari main di kampung tuh dikasih jajan untuk beli minuman. Lalu kan saya tuh sering diajak jalan-jalan ke sungai untuk mandi-mandi lah. Lalu saya ikan, lalu diajak ke hutan cari sayur-sayuran. Lalu nenek saya tuh lebih tahu makanan saya suka tuh. Makanan saya suka di kampung. Iya, favorit tuh bakso babi sih. Karena bakso babi itu enak sekali bagi saya dulu. Lalu sekarang mama saya pun jarang sih bikin bakso karena lupa dah bahan-bahannya. Apa resepnya? Resepnya. Oke, next nomor 6. Menurut kamu tuh lebih baik keluarga ayah atau keluarga ibu kamu? Lebih baik sih keluarga ibu sih karena keluarga itu sangat baik. Lalu saya tuh sering sih setiap Desember gitu mau nampang gitu kan datang ke kampung mama saya untuk ya ketemu gitu lah, tanya kabar apa baik gitu. Lalu saya tuh bisa dikit sih ke bahasa mama saya tuh, bahasa Dayak Aher. Lalu sering kali kan kok contoh nih keluarga meninggal pasti semua anggota harus pergi karena itu sebagai perwakilan lah. Ya nggak pamali gitu lah, contoh nggak pergi itu berarti orang kampung menganggap kita tuh sombong apalah orang kita mau pergi. Keluarga dia gitu bang, kayak sudah tiada gitu minimal tuh harus pergi untuk beritahu bahwa dia itu sedia atau enggak. Contoh nggak pergi sih dianggap itulah ya kan tadi yang saya jelaskan tuh ya itu sih. Oke, podcastnya sudah selesai sampai kini. Kami harap kalian dapat terhibur dengan podcast yang telah kelompok saya buat. Nomor 7, maaf. Jika kamu memiliki keluarga, apakah kamu akan memilih untuk menganut kekerabatan yang mengikuti Anda, matrilineal, atau yang mengikuti istri Anda sendiri, matrilineal? Saya sih mengikuti saya karena memiliki budaya yang banyak, lalu bahasa yang lumayan gampang dipahami lah gitu. Lalu kan contoh saya sudah tiada gini, pasti saya memiliki harta warisan untuk diberi kepada anak saya dan istri saya. Dan contoh saya mengikuti istri saya sih lumayan susah karena contoh istri saya telah tiada, pasti saya itu sangat sedih. Kemungkinan bisa saya sih bunuh diri gitu lah. Karena saya ini tahu cinta sama istri saya, maka saya menyuruh istri saya dan anak-anak saya mengikuti saya supaya contoh saya telah tiada, pasti istri saya sih cari cowok yang baru gitu. Mantap lagi. Sejam saja. Setiap
Contoh nih, setiap cowok yang pelatihannya pasti rata-rata cewek sih cewek cewek sih dari cowok ya untuk dia nikahi sebagai suami yang kedua. Kalau cewek yang setia tuh nggak mungkin cari cowok yang lain, pasti dia akan sampai tua tuh ya jadi janda gitulah tanpa seorang laki-laki. Maka itu saya memilih Fatini yang sebagai itu pemimpin keluarga gitulah. Oh, oke. Oke, udah selesai. Kameramen saya sudah menjawab semuanya ya. Oke, narasumber kedua saya juga sudah. Sekian podcast dari kelompok saya. Semoga kalian dapat terhibur dan terima kasih.